Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Midiani dengan akhiran NIM 004 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Baik, langsung saja dari wawancara yang telah saya lakukan kepada beberapa peserta didik dari berbagai SMA dan dari salah satu jurnal. Saya mendapatkan permasalahan yang dimana dari sekian wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan suara tertinggi yaitu pada mata pelajaran biologi pada sistem organ dalam dan kesulitan dalam menghafal istilah-istilah lain dari biologi. Sebelum itu, saya akan menunjukkan sedikit hasil wawancara saya dari salah satu siswa SMA yang saya wawancarai. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputi Jayanti Prabandaripasa dari SMA Negeri 1 Ubud asal Banjarmasin Sekel, Mas Ubud. Dalam mata pelajaran biologi, saya mengalami kesulitan dalam materi klasifikasi, khususnya dalam pengelompokannya. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam materi sistem pada organ, khususnya pada sistem ekskresi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan saya dalam mata pelajaran biologi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Ayulinda Seni dari SMA Negeri 1 Sukawati, asal Banjar, Abia Sekel, Mas Ubud. Dalam mata pelajaran biologi, saya mengalami kesulitan pada materi jaringan, khususnya jaringan organ dalam. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan pada materi Kingdomonera, khususnya pada pengelompokannya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan saya pada mata pelajaran biologi. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dari permasalahan yang saya dapatkan ini, saya memberikan solusi kepada pendidik ataupun peserta didik untuk mengubah model pembelajaran yang kurang efektif itu menjadi model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa, memposisikan siswa dengan berbagai macam masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan model pembelajaran seperti ini, siswa sedari awal diajarkan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah seperti yang akan mereka temui di kehidupan kedepannya. Ingin memahami lebih lanjut tentang problem-based learning? Yuk, tonton terus video ini. Ada pepatah yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Mengapa? Karena dari setiap pengalaman kita belajar agar dapat menjadi lebih baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Ungkapan-ungkapan inilah yang menjadikan asumsi dasar dari problem-based learning. Kali ini, kita akan mempelajari metode pembelajaran berbasis kasus atau permasalahan yang kita hadapi sehari-hari dan biasa pula disebut dengan problem-based learning. Seorang fisus bernama Karl Popper percaya bahwa all life problem solving, sehingga saat kita melakukan problem solving atau permasalahan yang kita hadapi sehari-hari merupakan proses belajar terjadi. Pengetahuan diperoleh dari stimulus sensoris dan interaksi individu dengan lingkungannya. Setelah itu, pengetahuan akan tersimpan dan tersusun dengan konteks yang relevan. Oleh karena itu, pembelajaran menjadi efektif ketika disatukan dengan tugas pekerjaan yang sehari-hari dihadapi oleh siswa karena bersifat real dan juga kontekstual. Dengan adanya permasalahan yang perlu diselesaikan pula, pembelajaran menjadi terarah dan tujuan jelas dalam belajar. Inilah yang membedakan pembelajaran problem-based learning dengan traditional learning, di mana siswa memiliki peran yang lebih pasif dalam pembelajaran, yaitu sebatas mengingat informasi yang diberikan pengajar dan mengaplikasikannya setelah kembali ke pekerjaannya. Pada problem-based learning, siswa diberikan studi kasus yang bersifat real ataupun autentik, sehingga
siswa secara aktif mengidentifikasi dan mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diterapkan pula collaborative learning, di mana siswa dapat berinteraksi, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama siswa lainnya. Fungsi pendidik dalam problem-based learning adalah memastikan dinamika kelompok saat berdiskusi, memberikan masukan atau feedback atas proses dan hasil belajar siswa, dan memfasilitasi proses belajar secara keseluruhan. Dibandingkan dengan metode tradisional, kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, menciptakan ide baru, serta problem solving skill lebih terasah dengan problem-based learning. Selain itu, materi dan informasi materi yang diajari dengan problem-based learning lebih cepat tersimpan pada long-term memory. Dari model pembelajaran tersebut dapat kita menggunakan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan kontekstual. Contextual teaching atau pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu memahami apa itu belajar, manfaat, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, siswa nantinya akan menyadari bahwa yang mereka pelajari akan berguna untuk kehidupan nantinya. Selain itu juga membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang membutuhkan bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti dan akan berusaha untuk mencapainya. Pendekatan kontekstual dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, antara lain konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Untuk lebih memahami pendekatan kontekstual, yuk simak video ini lebih lanjut. Bagaimana langkah-langkah dalam strategi kontekstual? Nah, yang pertama yaitu arahkan siswa untuk mengembangkan pemikirannya dalam kegiatan belajar, baik dengan bekerja sendiri serta menemukan jawabannya. Selanjutnya, guru membimbing siswa dan ajak untuk menemukan fakta dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru memancing reaksi siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu dari siswa. Yang keempat, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Yang kelima, guru menunjukkan gambaran ataupun ilustrasi materi dengan media yang sebenarnya dari materi tersebut. Selanjutnya, guru melakukan refleksi bersama-sama atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu guru melakukan evaluasi, yaitu memberi nilai berdasarkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Nah, dari proses-proses pendekatan ini, diharapkan peserta didik dapat lebih memahami pembelajaran dengan sepenuhnya. Sekian permasalahan serta solusi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan secara sengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.